kami kemudahan dalam memahami ilmu, dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Segala puji hanya bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, narasumber kita hari ini adalah yang terhormat Al-Mukarramah Ustazah Yati Priyati MA. Ini adalah pertemuan perdana di Majelis Taklim Nisa. Untuk itu tak kenal kata sayangnya ibu-ibu ya. Sedikit saya membacakan profil beliau. Beliau berasal dari Cengkareng, Jakarta Barat. Kini tinggal di Cinere, tetangga jauh dari saya. Nggak jauh-jauh dari Cinere ya. Beliau menikah dan memiliki dua orang anak, putra dan putri. Pendidikan meraih sarjana S1 di IAIN Jakarta, S2-nya di PT IKI Jakarta. Organisasi yaitu di komisi dakwah yang di komisi rutin di beberapa program TV yaitu Serambi Islam di TVRI, Selasa Badak Perempuan Bicara di TV One, Kalam Hati di Kompas TV. Saat ini beliau akan berbagi ilmu dengan kita ibu-ibu dengan mengusung tema sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Ini puitis banget ya juga ini temanya ya ibu-ibu. Tentu mengundang tanda tanya pada ibu apa sih maksudnya ya kan. Untuk itu ibu-ibu mari kita simak dengan seksama, kita ikat ilmunya dengan mencatatnya. Insya Allah kita dapat mengamalkannya dengan baik dan benar. Tanpa panjang kalam, kami haturkan kepada yang terhormat Ustazah Yati untuk memulai pemaparannya. Kami persilakan. Ya baik ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yanfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Priyanti yang alhamdulillah, kalau buat saya ini yang pertama, walaupun sering lewat tapi kalau nggak diundang ya nggak masuk sini. Tersejuk suasana tempatnya, mudah-mudahan sejuk pula hati kita semua. Terutama dari keridhaan sahibul bait yang rela tempat tinggalnya dijadikan majelis ilmu. Insya Allah mudah-mudahan kelak yaumil akhir menjadi saksi. Pohon-pohon yang bergerak melambai, nambah indah pemandangan pagi ini, suatu hari nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah prajurit yang siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap menjadi hamba terpilih. Kalau saya disuruh milih, mau milih sholat sunnah 1000 rakaat atau ngaji menuntut ilmu, saya pilih ini. Karena saya pribadi belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi kalau ngaji enak bu, apalagi ngajinya di pendopo ini. Suasananya adem, ada poetnya. Betul bu? Ya, saya pilih ini. Apalagi ini pahalanya lebih. Maka maknanya apa? Ini adalah keutamaan orang yang punya ilmu dan orang yang mencari ilmu.
Karena apalah artinya kita beribadah, bahasa saya itu cungkang cungking gitu ya, tapi tak mampu membangun kesalehan sosial. Karena banyak orang yang mampu membangun kesalehan individual dan tapi tidak mampu membangun kesalehan sosial. Tapi orang-orang yang berilmu itu berbeda. Pribadinya menjadi cahaya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka inilah kata Nabi, keutamaan orang berilmu di atas keutamaan orang-orang yang ahli ibadah. Yang kedua yang sama-sama kita hormati, Ibu Ketua. Jadi Ibu Ketua, Ibu Founder, ya ibu-ibu semua lah ya. Masya Allah. Jadi sebuah perkumpulan kalau ada pimpinannya yang nggak bergerak. Sebuah perkumpulan jika tidak ada perintisnya, itu tidak akan menjadi sejarah bahwa perkumpulan ini mau dikasih apa. Bahkan kalau hari ini perkumpulannya adalah Majelis Taklim Khairun Nisa, Khairun Nisa itu banyak di seluruh bumi Allah itu Majelis Taklim Khairun Nisa, bahasa saya itu bejibun. Tapi nanti ada merek Khairun Nisa, ditanya foundernya, pimpinannya, kemudian lagi ciri khasnya. Nah ini ciri khasnya pendopo. Pokoknya kalau udah ada tulisan pendopo itu orang kaya semua. Ibu, ya ibu kalau didoain kaya, ambilnya di pertama. Iya, orang tuh harus kaya bu ya. Semua kekayaan itu adalah artinya lebih dari yang lain gitu ya. Urusan kayanya apa itu nanti baru dijelasin. Maka alhamdulillah hari ini ibu pendiri dan ibu ketua bersinergi untuk bersama-sama mengumpulkan komunitas dalam wujud MT. Saya itu kemarin baru selesai silatnas Majelis Taklim se-Indonesia. Karena saya pengurus di pusat ya Bu. Jadi nanti apapun MT itu, baik itu BKMT, Fatayat, apalagi Salimah, macam-macam itu semuanya berada di bawah koordinasi Pokja, kelompok kerja Majelis Taklim. Nah, nanti kita punya induk yang lebih besar. Jadi semua majelis taklim yang pernah mengundang saya itu insya Allah akan masuk ke dalam database saya. Dan saya di sana adalah bagian perencanaan. Jadi info-info tentang majelis taklim itu nggak usah khawatir. Cuma syaratnya undang saya, kalau nggak diundang nggak masuk di database saya. Ya gitu ya. Jadi bukan gitu juga Bu. Artinya apa? Perkumpulan ini ternyata sudah ada legalisasinya Bu di negara kita. Karena majelis taklim itu sangat besar kontribusinya untuk pembentukan sumber daya manusia, baik sumber daya intelektual, akhlak, spiritual, dan juga keterampilan. Ini bukan nanti di seluruh ada keterampilannya kan. Makanya jangan main-main dengan gerakan emak-emak. Majelis taklim kan isinya emak-emak semua Bu. Iya, tapi di sini ternyata mendapat aspirasi dan dari hasil silatnas kemarin kami sudah membuat MOU dengan Kementerian Agama. Ya, insya Allah nanti kalau ada informasi-informasi tentang kegiatan majelis taklim saya sampaikan ke Ibu Yanti ya, supaya nanti majelis taklim kita semua ini bisa bersinergi dalam membangun bangsa dan negara. Ya, daripada kita bukan daripada ya Bu ya, daripada mikirin kapan meninggal di hari tua, bengong terus anak-anak kepada datang ya Bu ya. Nah, kalau ngaji kayak gini hari cepet Bu, dan bahagia terus kita Bu. Sampai anak WA juga sama, emang dia doang WA kita kagak dibuka-buka, kita juga bisa kagak buka-buka WA anak Bu, karena kita sibuk. Betul. Sekarang banyak anak yang protes juga, mama sekarang mulai lemot balas WA, mama juga sibuk. Jadi kita nyaingin anak sama-sama sibuk ya Bu ya. Nah, jadi inilah hari tua yang bahagia. Ya, ciri-ciri hari tua yang bahagia itu mampu membahagiakan diri sendiri Bu. Gak usah bersandar sama anak Bu. Ya, anak punya bini Bu. Anak punya laki, anak punya anak juga. Kita sudah, anak tuh nggak utang apa-apa sama kita Bu. Ya, gak usah minta balasan.
Ya, balasan yang besar, mintalah kepada pemilik dan sumber kehidupan, yaitu Allah. Makanya kelihatan nih, ibu-ibu yang udah pernah ketemu jangan bicara soal umur deh, ya. Karena itu kan ada di dalam jiwa kita semua. Ya, jadi pancaran wajah itu pancaran hati. Walaupun mau semahal apapun skincare-nya, kalau hatinya lagi nggak nyaman, nggak kelihatan skincare mahal. Ya, karena semuanya ada di rambut wajah kita. Ini wajah tuh, makanya ini wajahku nih. Maka tanyainlah manusia sejagat raya ini. Wajah siapa yang paling enak dipandang? Wajah ibu-ibu majelis taklim. Ya, coba lihat wajah ibu-ibu di pasar, mandi juga belum. Tapi kalau di majelis taklim, jam segini udah selesai tilawah. Ini kan hebat, yang siap lagi mendengarkan tausiah. Nah ini perlu energi, Bu. Kalau energinya bukan energi doyan, ngerti doyan, Bu? Bukan energi yang hobi, itu siksaan, Bu. Dari pagi sampai siang. Tapi bagi yang suka, justru ini adalah kenikmatan. Saya aja kalau ada undangan sehari asam lambung naik, Bu. Ya kan gak enak, Bu. Biasa ketemu orang tiba-tiba di rumah ketemu suami doang. Saya juga sama, Bu, di rumah berdua-dua terus, di mobil berdua, tempat tidur berdua. Makanya kita kalau dari tempat tidur yang satu malam kita ngidur. Kenapa? Udah sering ketemu gitu. Nah, yang indah ketemu ibu-ibu ya. Itu hari ini juga saya ada jadwal di Rumil. Tapi saya terima undangan dari Ibu Yani, saya izin di Rumil ya. Sama ke Rumil Cinere, tetangga kita. Tapi nggak apa-apa, bagi-bagi. Jadi insya Allah mudah-mudahan nggak bentrok lagi nanti di kapan-kapan kalau saya diundang ke sini. Jadi tidak ada majelis yang dikecewakan. Saya prioritaskan dari saya karena ini perdana. Biasa kalau perdana suka ngundang lagi. Kalau yang udah biasa ngundang ya pasti ngundang gitu. Jadi khusus ibu-ibu yang hadir di sini para orang yang biasa ya. Makanya nggak usah cerita biasa di matanya. Hidup ini ternyata penuh dengan apa, Bu? Lika-liku. Itu ya, Bu ya. Kalau diceritain itu nggak cukup 500 halaman. Maka sepanjang usia kita ada dekade paling sangat berharga dalam hidup. Ya, golden age-nya di sini buat para lansia. Waktu yang paling berharganya, bobot yang paling bernilainya, kualitas yang paling bermutunya adalah di usia ini. Makanya itulah pesan Al-Quran. Bukan di sweet seperti, bukan. Nggak ada di Al-Quran usia 17 tahun. Nggak ada. Penghuni surga tidak ada yang berusia 17 tahun. Karena usia 17 tahun itu masih gambling. Iya, belum mantap ya. 17 tahun itu belum usia mapan. Jadi 17 tahun itu yang disanjung sebagai usia manis, di Quran itu nggak ada. Usia manis di Al-Quran itu 40 tahun ke atas. Nah inilah milik ibu-ibu, milik saya juga. Ibu sudah 40 tahun? Ya belum. Alhamdulillah. Berarti sudah punya ekstra untuk memiliki usia yang paling berharga. Maka alhamdulillah, kebahagiaan. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Saya selalu mengajak syukur dalam setiap membuka mata dan menutup mata, jangan lupa syukur. Maka ketika kita menutup mata di malam hari, syukur kita itu apa? Dengan doa pada atas segala nikmat pun satu hari hingga 3 hari kita bersama dengan HP. Kalau mau tidur memejamkan mata, tinggalkan HP. Ya, karena banyak kita yang masih tidur sambil menggenggam HP. Sehingga banyak suami yang berkata tiap malam wajah istrinya bercahaya. Padahal bukan cahaya air wudhu, tapi cahaya HP. Jadi kita tinggalkan itu kenapa? Supaya tidur kita dalam keadaan kondisi yang siap untuk menghadap Allah. Tidur itu menghadap Allah. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Pada saat kita bangun tidur. Maka banyak peristiwa baru ketika kita bangun tidur.
Ada berita di HP, dunia medsos kita, ada berita yang langsung kita dengar. Bahkan mungkin terjadi hal yang sangat-sangat mengagetkan di diri kita. Waktu tidur kaki belum apa-apa, bangun tidur kaki sakit semua. Waktu tidur tangan belum apa-apa, bangun tidur, nah ini jari saya, bangun tidur ini sakit, Bu. Nggak bisa ditekuk kayak begini. Ini mulai tua saya. Pagi-pagi saya istighfar, ya Allah. Tua ternyata saya. Saya pikir saya masih muda. Ternyata diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkurangnya nikmat. Jadi ada banyak hal yang kita pertimbangkan ketika tidur, benar-benarlah menjadi seseorang yang siap menghadapi perubahan nanti ketika kita dibangunkan ataupun tidak dibangunkan kembali. Walati lam yamut fi manamiha. Mereka itu akan menuju kematiannya di malam hari. Ini orang tidur itu mati, Bu. Buktinya mana? Anak pulang jam 12 kita nggak tahu. Pagi-pagi nanya, malam pulang jam berapa, nak? Oh, mama nggak tahu. Enggak, tidur. Nah, orang mati itu nggak tahu. Ya, bahkan banyak istri yang nggak tahu pula suaminya pulang jam berapa, tahu-tahu ada di sisinya, padahal waktu tidur belum ada. Bahkan waktu tidur ada, bangun tidur nggak ada pun nggak tahu kemana suaminya. Kebalikannya, karena tidur dengan mati hanya saja bedanya yang mati digenggam oleh Allah, ruhnya tidak disatukan lagi dengan jasadnya. Yang tidur ketika mau bangun dan Allah berkehendak diletakkan lagi ruhnya, Bu. Jadi bangunlah pagi dengan kalimat Bismillah Allahumma ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Kenapa? Karena beberapa jam semalam itu saya mati. Betul, Bu? Betul. Jadi ketika kita mau tidur, siapkan diri. Berwudu sebelum tidur. Bacalah surah-surah dalam Allah yang akhir dilangi. Bacalah ayat-ayat yang kita mampu. Zikirlah. Nah, jadi kalau mau tidur, yang dekat tempat tidur kita jangan HP, Bu. Jangan HP. Yang dekat adalah tasbih. Ya, atau tasbih yang diputar itu atau tasbih yang dijari. Silahkan gimana nyamannya aja. Supaya diingatkan kita untuk mempersiapkan diri. Nggak apa-apa, Bu, lagi muter tasbih tiba-tiba tidur. Nah, nggak apa-apa. Ini sangat indah. Ya, dibanding ketika kita masih menggenggam gadget kita ketika kita tidur. Jadi syukur ini adalah satu bahasanya kalau COVID itu imun. Dengan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, minggir itu, Bu, yang kagak enak tuh minggir semua. Rasa resah, rasa gelisah, rasa kesal, susah move on, semuanya itu terobati dengan ternyata Allah memberikan nikmat yang begitu besar dibanding segala hal yang menyakitkan dalam diri. Bahkan ketika kita ditimpa musibah sekalipun harus berucap rasa syukur. Makanya kadang ibu begini, kamu kenapa, nak? Jatuh, mah? Apa yang lutut? Alhamdulillah, yang lupa lutut bukan kepala. Masih alhamdulillah. Semuanya masih disyukuri. Ada banyak yang lebih dari itu. Yang efeknya mungkin lebih fatal. Tapi ketika kita masih dalam penjagaan Allah, betapapun nikmat yang pernah Allah berikan itu, syukur itu akan memperbesar jadinya, Bu. Nah, syukur itu nanti dikaji di sini, makanya temanya saya kasih begitu. Dan yang kedua kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hamba Allah yang paling bersyukur. Inilah hamba Allah yang paling sabar. Semua ujian para nabi ngumpul di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sifat para nabi ngumpul di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ujian hidup para nabi ada di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau bukan hanya sekedar nabi terakhir dalam hitungan jumlah, tetapi wajar Allah jadikan sebagai nabi terakhir karena terakumulasi semua khataman nabiyyin. Jadi manusia yang mana yang paling bersyukur? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang lain pada bersyukur, tapi yang dekat dengan kita, contoh syukur yang paling besar adalah dari Rasul. Contoh sabar, oh jangan dikata. Musuh aja masih rindu sama Nabi. Kalau ada musuh rindu sama kita, berarti kita sudah belajar tentang bagaimana kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang istri dirindukan suaminya itu wajar. Kalau suami nggak pernah rindu sama istrinya itu kurang ajar. Kalau
Seorang ibu rindu sama anaknya itu normal. Kalau seorang anak nggak pernah rindu sama ibunya, nah itu abnormal. Jadi ketika ada seorang musuh rindu kepada musuhnya, itulah yang luar biasa. Seorang laki-laki yang rindu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nggak ada lagi tempat dia menumpahkan cacian. Nggak ada lagi tempat dia mengumpat, tempat dia menggibah. Nggak lewat orang ini. Ada orang kayak gitu ya, Bu. Sekarang pun masih ada. Ada orang nungguin kita di depan rumah. Kok nggak keluar dia? Biasanya keluar ngaji dia. Nggak tahu orang yang ditunggu-tunggu lagi sakit, jadi nggak keluar ngaji. Ada seperti itu di era sekarang ini pun. Ada seorang seperti itu karena kita apa? Biasanya, padahal orang ini udah jelek, mengemis, kalau punya apa-apa, tapi menghina Nabi. Di pinggir jalan lagi menghinanya. 2 hari Rasul kagak lewat di jalanan itu, kangen dia. Keluar caci maki. Itu orang nggak waras loh. Yang biasa lewat di sini, yang sering aku umpat dia, yang sering aku gibahi dia, yang sering aku hina dia. Lah yang ditanya itu sahabatnya, Bu. Siapa? Itu anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib. Oh, junjungan kami. Kamu tuh siapa? Saya orang yang paling benci kepadanya. Dan hari ini saya nagih mana dia? Karena di dada ini udah ada yang pengen dikeluarin. Itu orang gila tuh kayak gitu. Sakit kalau nggak menghina orang. Keponya tingkat tinggi. Ada dibenci, nggak ada dirindu. Nah, itu nggak sehat banget. Dan orang yang sedang kau tunggu, yang setiap hari kau caci maki, itu sedang sakit. Jadi nggak bisa datang ke sini. Pantas pula aku nggak dapat suguhan. Kenapa? Karena Nabi ketika dihina oleh orang itu, dicaci oleh orang itu, dibenerin ke orang itu, dibenerin pakaiannya, disekak badannya, disuapin makannya. Kita mau nggak ngelakuin gitu sama orang yang kita benci? Saya mah belum sanggup, Bu. Jujur, belum sanggup kalau di bab itu mah. Iya, jujur aja. Nyari yang ringan-ringan aja dulu dah. Ya, sama orang yang cinta memberi kita balas cintanya. Itu mah biasa, nggak apa-apa biasa. Ya, karena itu perintah Nabi. Bagaimana puncak kesabaran itu pada diri seseorang? Kita nggak akan bisa, Bu, nandingin Nabi, nggak akan bisa. Kalau ibu misalnya berkata, itu kan Nabi, Ustazah, benar. Benar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gurunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, mursyidnya adalah Allah. Rasul dipilih oleh Allah untuk mewakili kita semua, manusia biasa tapi beda dengan kita. Ya, backgroundnya sama, tapi jiwanya ditempa oleh Yang Maha Kuasa langsung. Makanya wajar kalau kita mah kadang-kadang ramah, kadang-kadang jutek, kadang kalem, kadang-kadang kepo. Wajar kita mau begitu. Kadang-kadang ada semangat bersedekah, kadang-kadang tiba-tiba sayang sekali dengan harta. Itu manusiawi. Tetapi hal ini bisa kita handle semua ketika kita nggak lepas dari petunjuk-petunjuk Allah. Maka itulah pentingnya menjaga imunitas. Sebagaimana kita penting menjaga kesehatan. Kita perlu juga check up, ya kan? Kita juga perlu hati-hati dengan makan di tubuh kita, Bu. Karena kalau tubuh kita sakit, boro-boro ngaji datang ke sini, Bu. Di rumah aja, duduk di rumah kita dengan buka laptop begini, Bu. Ini satu perjuangan. Karena badannya lagi nggak sehat, tapi kalau badan sehat, ini luar biasa. Nggak punya mobil nggak masalah. Sekarang gampang. Yang penting punya aplikasi. Mobil datang sendiri. Ibu nggak usah mikirin beli bensin. Ya. Semuanya dilengkapi. Yang penting ada nawaitunya, ada kemauannya. Bahkan yang mobilnya 5 di garasi pun kalau nggak ada nawaitunya nggak bisa nyampe ke sini. Bisa. Jadi yang besar dan yang kaya itu adalah kemauan kita untuk bisa meraih keutamaan. Jadi ini bagaimana kita berupaya menjadi manusia yang membalut jiwa kita dengan syukur. Jadi syukur itu adalah ciri-ciri orang kaya. Amin. Bilang orang kaya itu gimana? Syukur itu adalah ciri-ciri orang kaya.
Karena jangankan perkara napas yang kembang kempis begini Bu, ini oksigennya luar biasa. Jakarta Selatan, apalagi Ragunan Bu, Masya Allah. Ini potensi pohon ini menyimpan udara yang begitu indah buat kita semua. Beda banget kalau kita ke pusat-pusat kota ya Bu, makanya nyaman di sini. Mas suami saya udah kurang betah kalau dia nginep di rumah mertua. Ya, panas katanya. Ya, saya juga sama Bu, udah terkontaminasi air sini. Itu ke sana juga mandi beda rasanya. Jadi kita bersyukur. Nah ini lagi Bu, kembang kempis napas kita, Masya Allah. Saya sering mengatakan Ibu, ada orang Bu yang uangnya banyak tapi napasnya kembang kempis di rumah sakit Puri, rumah sakit apa namanya, Prikasi, yang dekat sama kita lah, rumah sakit Fatmawati, urusan nafas masih bilang miskin, masih bilang ditelantarin sama anak, biarin ditelantarin sama anak, tapi kita nggak pernah ditelantarin sama Allah yang Maha Kuasa. Biarin Bu, jarang disubsidi sama anak, tapi alhamdulillah ada subsidi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu Bu, jadi udah nggak usah baper. Baper bikin muter Bu. Apa yang muter kepala jadi. Nah, migran kan kita. Jadi ini berapa perspektif syukur. Syukur itu artinya apa? Syukur itu artinya menampakkan. Jadi kelihatan dalam orang bersyukur sama yang lain. Masya Allah, dikasih kesehatan. Nah, vitalitas kesehatannya itu dengan apa? Makna syukur yang kedua adalah menampakkan dan menggunakan potensi yang Allah berikan untuk yang Allah ridha. Jangan diberi kesehatan malah berbuat maksiat. Diberi kesehatan itu adalah nikmat dari Allah, bukannya bersyukur malah kufur dengan berbuat maksiat. Karena esensi syukur itu adalah kerjakan semua potensi yang ada yang diberikan oleh Allah, semua nikmat yang diberikan oleh Allah untuk perkara yang Allah berikan. Kesehatan yang digunakan untuk ibadah, untuk membantu orang, ya, untuk memberdayakan bumi Allah dengan nilai-nilai yang positif. Tapi orang yang kufur, menyakiti orang lain, menyia-nyiakan nikmat hidup. Sayang banget Bu, hidup di dunia itu cuma 1,5 jam kita Bu, 1,5 jam dalam hitungan akhirat Bu. Ya, paham berapa lama sih 1,5 jam? Karena umur rata-rata kita nggak jauh dari usia Nabi, paling lebih sedikit. Coba bayangkan. Karena 1.000 tahun itu Bu di dunia itu 1 hari di yaumil akhir. 1 hari. Makanya orang-orang yang di alam barzah itu Bu, ketika dibangkitkan, mereka pada ngobrol. Kayaknya baru kemarin kita tidur. Kenapa? Karena ketika mereka berada di alam barzah, itu udah tahapan pertama. Segmen akhirat udah berlaku. Kalau kita udah lama suami meninggal tahun sekian-sekian di hitungan kita, ini adalah udah tahun ke-15. Tapi dalam hitungan akhirat, sepanjang nanti sampai hari kebangkitan, tidak lebih mereka dikubur itu 1 jam ya Bu. 1 jam. Karena yang setengah jamnya lagi adalah ketika mereka hidup di dunia. Sebentar. Itu makanya karena umur kita sebentar, Allah banyak kasih bonus bagi kita. Yang pertama, bonusnya mana? Banyak kelipatan pahala, 1 dibalas 10, 10 dibalas 700. Masya Allah. Untuk apa? Untuk ngimbangin nanti amal-amal di yaumil akhir. Itu dari segi penambahan keberkahan pahala. Yang kedua, Allah kasih bonus lagi. Ada malam utama, ada hari utama, ada tempat utama. Nah, itu yang udah utama-utama, kan itu tahu sendiri, udah VIP itu Bu. Ya, mana malam utama? Malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, ya, malam Aidain, 2 malam hari raya. Banyak malam-malam yang utama, kalau tahu ilmunya. Ya, tujuan keutamaan itu bertambah bonus pahala.
Harusnya dapat satu. Di malam-malam utama itu berapa Bu? Khairun min alfi syahr. 1000 bulan di Lailatul Qadar. Ini bonus tahunan dari Allah. Belum lagi bonus mingguan. Apa malam Jumat bagi kita, hari Jumat bagi laki-laki. Bonus bulanan ada juga Bu, Ayyamul Bidr. Ya, hari-hari di mana Allah berikan di bulan-bulan tertentu ada keistimewaan. Bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu banyak banget. Jadi walaupun kita ini tidak menempuh tempat yang utama, tapi kita diberi waktu utama oleh Allah. Salah satunya yang akan meninggalkan kita ini Muharram sudah selesai. 3 bulan haram sudah kita lewati, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti kalau Allah kasih panjang umur, kita ketemu lagi dengan bulan Muharram, bulan haram, yaitu Rajab. Ya, yang mendekati nanti 2 bulan menjelang Ramadan. Ini betapa cintanya Allah sama kita. Yang umurnya singkat tapi pahala nggak singkat. Yang kedua, utama dari sekitar utama itu mana? Masjidil Haram. Ya, yang di sana juga. Makanya berjibaku kita ini minimal 1 kalilah seumur hidup ngikutin jejak Nabi. Kalau ada yang bisa berkali-kali itu adalah suatu keistimewaan. 1 kali ke sana tercatat menyentuh tempat yang utama yaitu Arafah. Ada tempat utama Masjidil Haram, berapa balasan kalau kita salat di sana? Ya 100.000. Berapa Masjid Nabawi? 10.000. Udah diraih semua sama ibu-ibu ke sana. Jadi kalau kita ikuti nilai tempat dan waktu, bisa jadi amal-amal kita lebih besar jadi daripada jatah umur kita. Belum lagi amal-amal yang pilihan pribadi. Mana maksud amal pilihan pribadi? Yang lain enggan ngaji, kita senang ngaji. Yang lain malas tilawah, kita senang tilawah. Yang lain malas silaturahim, tapi kita adalah penggiat silaturahim. Itulah ya bonus-bonus yang dimiliki secara personal. Jadi betapa banyak nih berlimpahnya pahala dari Allah yang untuk menjadikan kita. Kenapa? Karena yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir enggak ada embel-embel anak. Siapa bilang anak itu mampu menyelamatkan kita? Enggak juga, kasihan dong mereka yang punya anak. Di dunia ini terbukti enggak semua orang punya keturunan. Ada orang tua yang gak diberi keturunan. Kalau anak adalah sumber kebahagiaan akhirat, mengapa ada takdir Allah pada orang yang tidak memiliki anak? Kalau harta adalah sumber keselamatan, mengapa di dunia ini tidak semua orang memiliki kekayaan? Itu pertanda, bukan itu yang nanti akan dibawa menghadap Allah. Ya. Surah Kahfi ayat 111, 110 ya. Nah, penutupnya. Apa itu sendiri? 110 itu ya. Ibu diingatkan, saya diingatkan. Jangan berbangga-bangga dengan anak, jangan berbangga-bangga dengan harta, karena korun hartanya banyak tapi dia sesat. Karena Haman anaknya banyak kiri kanan. Siapa Haman? Ibu kenal Haman? Lurah Cinere? Bukan. Siapa Haman? Menterinya Firaun. Dia Pak Menterinya paling bangga dengan anaknya. Saya nih lihat anak kiri kanan, tapi anaknya tak mampu menyelamatkannya. Firaun penguasa, tapi kekuasaannya tak mampu menyelamatkannya. 3 tipikal manusia sudah diekspos oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang berharta, yang punya keturunan, yang punya kedudukan dan jabatan, tak mampu menyelamatkannya di hadapan Allah. Kabarnya itu udah viral Bu, kita terima. Ya. Tapi kadang-kadang kita hanya matanya itu. Ya. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a ibadati rabbih ahada.
Yarjuliko Arabi, siapa aja di antara kalian yang nanti akan bertemu dengan Tuhanmu, bekalnya apa? Falyamal amalan saleh, maka bawalah amal soleh. Bukan bawa harta mau beratmu. Semakin banyak harta nanti banyak ditanya oleh Allah. Ya, itu rumah dari Andara 2 unit belinya pakai apa? Pakai duit lah. Iya, maksudnya duitnya dari mana? Ini waspada nih para sultan Andara. Alhamdulillah kita mah sultan Kapri Polri. Ya, dari mana itu ditanya? Karena sebuah kepemilikan semakin banyak, semakin besar pertanggungjawabannya. Karena nanti ada pos-posnya. Ini pos pertanggungjawaban jabatan. Ini pos pertanggungjawaban harta dan kepemilikan. Ini pos pertanggungjawaban profesi, termasuk saya nanti. Mungkin duluan ibu masuknya dibanding saya. Kelamaan ditanya, saya mau malaikat. Banyak ngomong, banyak dosa. Banyak pos pertanyaan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka inilah fungsi kita membawa amal soleh. Amal soleh itulah yang telah akan membawa kita. Ya baik Bu, kita balik ke temanya malah hilang dia. Ya, sabar tanpa tepi. Kenapa saya bilang kayak gini? Sering orang berkata, sabar ada batasnya. Kalau sabar berbatas berarti ibu udah mati. Karena sepanjang hidup nggak pernah lepas dari sabar. Kirain di usia senja udah hilang sabarnya, justru di usia senja banyak yang karena sabar. Betul, banyak anak-anak yang sering saya punya orang tua sepuh. Kenapa orang tua pagi ini saya disuruh nyari tabung oksigen yang buat sini. Saya bilang saya nanya barang apa ya? Ternyata memang bukan perkara alatnya, tetapi bagaimana apa ya kemampuan neken ini untuk oksigennya itu. Karena ya, regulatornya bukan regulatornya. Jadi kalau mau dipasang itu kayak ini keluar lagi, jadi oksigennya cepat habis. Ya nggak ada apa alatnya, mungkin akhirnya kemampuan masangnya itulah ya yang mungkin harus ditingkatkan. Nah, jadi ketika kita berkata sabar itu ada batasnya, siapa yang ngomong? Itu yang ngomong belum pernah ngaji. Justru sabar itu tanpa batas. Yang di kuburan ini disuruh sabar sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, nungguin mereka Bu, nungguin kita. Jadi semuanya ini lagi di shelter mana ini? Terminal Karet Bipak iya, terminal Jeruk Purut iya, kalau Cilandak mana ini? Masing terminalnya beda-beda. Ya, beda-beda terminalnya. Untuk menuju mana? Untuk menuju nanti bersama-sama dengan kita. Surga neraka belum terjadi, belum ada isinya. Udah ada surga neraka tapi masih kosong Bu. Karena semuanya akan bersama nanti kita bareng. Makanya yang sudah meninggal dalam versi keyakinan saya, dalam versi ngajinya sama saya, masih butuh uluran dari kita. Kalau ngajinya sama saya ya, mohon maaf. Ya, masih butuh uluran dari kita, apalagi kalau yang meninggal orang tua, suami, anak, kakak, adik, itu kerabat lah. Ya, itu masih butuh karena mereka masih nunggu. Nunggu. Jadi alam pencari adalah alam penantian, bukan alam pengembalian. Penanti mereka sedang menanti Bu, makanya masih butuh uluran. Yang nampak di mata kita itu tanda bahwa di sini terkubur jasad orang yang kita cinta. Itu tanda. Tapi hakikat terdalam adalah bagaimana secara batiniah, alam ruhiyah, kita masih bisa selama penantian mereka bersabar, ada nilai nominal yang bisa ditambah. Dari mana? Dari ahli waris yang ditinggalkan. Kalau punya anak, ada tambahan dari anaknya. Kalau punya pasangan hidupnya masih nambah amal-amalnya. Dengan mana? Kebajikan yang ditinggalkan oleh almarhum, dilestarikan oleh kerabatnya. Harta yang ditinggalkan menjadi harta yang manfaat. Yang punya harta pun dapat. Jadi itulah tugas kita. Makanya saya masih yakin itu.
Yang itu jelas ada dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan itu tidak akan pernah terputus. Ini jeda perpisahan sementara. Nanti kelak kita akan dipertemukan kembali oleh Allah bersama-sama, walaupun perginya mungkin beda-beda. Makanya pernah ada suami yang ngomong, "Ma, tunggu aku di pintu surga." Itu bukan basa-basi, Bu. Itu omongan serius, Bu. Bahwa pengen ketemunya di pintu surga, masuknya bareng. Karena kalau masuknya sendiri-sendiri, nanti suami kita keburu digebet bidadari. Maaf ya, Bu, supaya nggak ngantuk, bacanya kayak gebetan. Kemudian, ya, karena bidadari itu lihat, waduh, bapak-bapak ini masuknya sendiri. Nggak boleh jomblo di surga, Bu. Nggak boleh. Jadi begitu lihat, bidadari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bidadari, ada dua yang asli diciptakan. Ya, yang memang dihadirkan oleh Allah untuk laki-laki soleh yang masuk surga. Wa hum 'inda mutajawizin. Masya Allah, Bu. Pokoknya nggak akan ada yang bisa menandingi kecantikan bidadari, walaupun istilah bidadari itu melekat pada kita. Makanya gara-gara gelar itu payah kita ngimbanginya. Mata dicelak-celakin, ditambah-tambahin bulu, kulit diputih-putihin, tapi nggak ada di dunia itu seputih-putihnya perempuan aliran darahnya kelihatan. Kalau bidadari, Bu, jalan darahnya kelihatan, Bu. Masya Allah. Dan itulah daya pikat yang membuat laki-laki ini semangat ibadah, Bu. Kemarin di majelis mana ya, lupa saya nanya. Pengajiannya begini juga, Bu, campur usia. Oh iya, bukan di sini, di Bintaro. Ibu-ibu sadar hati. Kenapa adanya bidadari? Itu buat bapak-bapak tidak dapat apa. Ini masih di dunia ini udah banyak nuntut. Pak hidup selalu ada imbalan. Bapak-bapak disugesti dengan bidadari itu. Tapi dengan apa, Bu? Perhiasan, karena emang itu yang kita demen. Kalau dari Masjidil Haram mirip semua mukanya. Itu etalase perhiasan, ya Allah. Sampai dia bilang, Bu, yang nggak kebeli, sabar, sabar. Nanti kita dapat perhiasan banyak. Ya, yakut namanya perhiasan di surga nanti. Ya Allah, itu ada yang pikir kita perempuan. Makanya kita mah nggak bisa laki-laki sama Allah. Ya, karena laki-laki mau bagi kita biasa aja keles. Iya kan, Bu? Udah satu ya satu, betul, Bu? Insya Allah. Dari hidup sampai mati. Kalaupun episode kedua, kan nunggu dia mati dulu, Bu. Baru boleh nyambung lagi, betul nggak? Kalau laki-laki disugestinya dengan perempuan. Karena itulah memang daya pikatnya Allah yang menciptakan mengatakan kalau kita mau, Bu, sugestinya apa? Perhiasan sama makanan. Makanya fiha fakihatuan makan buah-buahan, tapi buahannya bisa nggak kolesterol, makanannya nggak kolesterol, banyak kan makan buah-buahan macam-macam. Jadi perempuan itu senang perhiasan, senang makan, itu dikasih sama Allah. Balik lagi berdiri sendirian, bidadarinya. Karena tugas bidadari yang diciptakan oleh Allah adalah menemani laki-laki soleh di surga yang sendirian masuk surganya. Emang ibu mau suaminya ditarik sama bidadari yang di sana? Bu, ya Allah, Ustaz. Bagaimana takdir aja saya. Jangan pasrah begitu. Oh, udah bilang, Ma, tunggu di pintu surga. Supaya apa? Masuknya gandengan. Jadi bidadarinya udah ada pasangannya. Nah, itu ya. Jadi pesan saya, buatlah bidadari baper kita. Paham, Bu? Iya. Nah, Bu, Pak Allah ya, pasangan-pasangan yang soleh dipasang di sofa. Walaupun kata bapak-bapak, bini gue lagi. 50 tahun bini juga sadar. Bapak, bacanya yang benar, Pak. Ngajinya yang tuntas, Pak.
Ibu yang di dunia, Pak, nanti bisa lebih daripada bidadari yang Allah ciptakan. Kan bidadari yang ini beda, ngerokin bapak, mijitin bapak tuh. Kalau bapak sakit nganterin ke dokter, ya kan? Iya. Kalau mau sholat Jumat nyariin baju buat sholat, betul nggak? Betul. Terus udah gitu kantong bapak diisiin, Pak, ini buat isi kain ya Pak, kan itu. Bidadari yang hilang itu nggak begitu, Bu. Jadi SK-nya begitu ya. Jadi semangat, semangat. Semangat ya, Bu. Jangan berpikir apa ya namanya. Udah masing-masing kita cari dapat bagian. Enggak. Ketika kita dipertemukan oleh Allah di dunia berpasangan dengan suami kita, itu adalah komitmen di dunia wal akhir. Kalau enggak, buat apa ibu berdoa tiap hari? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Quran surah Al-Furqan ayat 74. Hafal semua itu doanya. Ya Allah, berikanlah kepadaku pasangan-pasangan yang menjadi permata hati penyejuk jiwa juga anak-anak. Nah, emang itu doanya berlaku di dunia sampai yaumil akhir, Bu. Bagaimana pasangan yang menjadi penyejuk hati kedua dipandang indah, dirasa nyaman. Istri dipandang indah, tapi di hati nyakitin. Itu mah dunia. Bibirnya doang merah, tapi kata-katanya padahal sampai jelek kok lagi mahalnya kurang pedes. Itu dunia. Tapi kalau di umur akhir dipandangnya begitu indah, dirasanya begitu nyaman. Itulah ya hurun ain. Yang di surga tuh kayak gitu. Makanya nanti yang dipasangin wahurun ain mutazawwijin, yang dipasangkan dengan hurun ain yang jomblo itu Bapak, yang istrinya ketinggalan. Yang istrinya nggak mau bareng ke surga bersama dia. Kita kita juga pasti dapat, Bu, pemuda-pemuda tampan yang usianya rata-rata Bu belia. Kalau di sini kita dapat berondong, komen tetangga. Padahal urusan kita ya. Kita komen kan viral di media sosial. Usia perempuan sekian, pemuda yang muda, urusannya sama kita yang ngejalanin dia, yang milih dia, kenapa kita yang ikut? Inilah itu terjadi. Allah ciptakan pemuda-pemuda yang belia dan Allah jadikan kita juga belia lagi, Bu, lebih cantik dari masa muda kita. Jadi umurnya sama, Bu, nggak ada yang beda. Dan semua karakternya itu adalah karakter yang menyejukkan jiwa. Udah ada temen yang makan enak, nggak pakai belanja makannya, Bu. Nggak pakai kesana kemari cari menu. Baru tersirat di dalam pikiran aja udah datang kesubuhan. Jadi kesabaran itu sampai kenikmatan perlu perjuangan. Di dunia anti pengen sukses perlu sabar. Nggak ada yang instan. Kenapa? Karena yang instan bikin sakit perut. Udah usia lansia jangan banyak makan instan, Bu. Waspada dengan makanan instan. Saya saja sama anak-anak membatasi yang instan cukup 1 kali aja seminggu. Ya, karena sekarang makanan-makanan yang dimakan dalam tubuh kita ini, Bu, bentuk hanya kesehatan kita tapi karakter. Coba lihat, Bu, ternyata di rumah sakit Fatmawati yang cuci darah itu bukan orang-orang tua saja, muda-muda. Di rumah sakit Cipto, Ibu, Masya Allah, itu saya jadi saya tuh makanya malas mengantarkan orang sakit, mendingan ceramah. Iya, pulang bawa amplop sama dikasih makanan. Dari rumah sakit saya tuh, ya Allah, kenapa? Saya ibu anaknya ini, ibu anakku kenapa? Ya Allah, itu berapa, Bu? 25 tahun. 25 tahun sudah praktik. Jadi masa ini terus bersyukur. Allah, ini seperti ditusuk-tusuk hati saya. Ya Allah. Mengapa ya Allah dibatasi waktu ya, Bu? Tapi kalau
kayak begini kan sakar PDW. Mau besok baru pulang terserah. Ini bisa nginep ya. Ya, kayak saya kemarin ditawari sama panitia usahanya mau sampai hari apa. Kayaknya mas saya seminggu di sini. Tapi kan saya wanita panggilan. Jadi banyak panggilan harus saya pulang. Ya. Ibu, sarapan ini kamar bersih lagi. Ya, tapi kita harus pulang. Ya, karena tempat yang paling nyaman yang memang di rumah. Ya, sejelek apapun rumah kita, yang nyaman tuh di rumah. Kalau hotel, selama-lamanya, jam 12 kita ditanya sama resepsionis, ibu perpanjang apa enggak? Kalau di rumah kita diusir, kalau udah gak ada nyawanya. Ya, jadi inilah makanya. Jadi kalau ada orang berkata, itu, itu ada batas. Ngaji. Udah di TPR bulan apa nih? 7 Maret 2024. Ini tayang di bulan Maret. Ini kan ini TPRI, materi TPRI. Depan kali dulu nggak lihat, ya udah langsung aja sampai di sini. Itu udah benar-benar. Jadi begitu kita diajarkan bagaimana tentang kesabaran, ya itu sabar itu sikap mental. Kelihatan di jidatnya, oh ya sabar ini. Sabar itu sikap mental, ya yang akan membedakan seseorang dengan yang lain. Mana ciri-ciri orang yang sabar? Yang pertama, ya nampak dari sikap dan pola hidupnya. Yang kedua, kelihatan dari progres yang dicapai. Sabaran itu bukan berarti sabar, jangan salah tafsir ya. Jangan bilang gini, dihina orang diem aja, kata saya disuruh sabar. Dimarahin suami diem aja, kenapa? Udah sabar, nanti kita mau istri yang sabar. Itu sabar yang salah, Bu. Sabar nggak ada yang menderita. Sabar itu energi. Untuk bagaimana kita merespon setiap sesuatu yang tidak nyaman pada kita dan berusaha bagaimana kita melakukan upaya ketidaknyamanan ini hengkang sedikit demi sedikit dengan sikap yang bersahaja. Itu sabar. Ibu ngebesarin anak sabar apa enggak? Memang tuh anak belum disalahin, langsung cakep gitu. Udah gitu udah cakep juga diambil orang. Betul nggak Bu? Oh padahal itu anak mirip banget bapaknya lagi muda. Tapi apa ibu kandangin tuh anak? Perempuan lain ya malah gede lagi. Maka terima Afrikanya tuh hilang. Gara-gara kawinin kan? Itu sekalian yang dirahmati Allah. Hakikat sabar yang sebenarnya adalah bagaimana dalam situasi yang nggak nyaman, situasi yang nggak baik, itu ya kita tetap berada di dalam. Makanya kalau bersabar, ini ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua kata Imam Ghazali, sabar di dalam menjauhi perbuatan maksiat. Itu perlu kesabaran. Perbuatan yang Allah nggak ridho, ya Allah punya teman kok malah sabar kita menghadapinya. Sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu perlu pakai kesabaran. Yang ketiga, sabar menjauhi perkara-perkara yang tidak berguna. Dosa mah kagak, tapi sia-sia. Pagi ini pilih ngaji apa buka TikTok? Kita pilihan. Buka WA apa buka Quran? Pilihan. Supaya nggak akan dimarahin sama suami mau buka WA apa buka Quran. Tapi orang-orang yang cerdas kata Nabi, Al-Qayyis adalah orang-orang yang selalu mengutamakan waktu yang bermutu, waktu yang berkualitas, waktu yang bergizi. Bukan sia-sia, dosa enggak, tapi ada manfaat. Maka itu pun perlu kesabaran. Pengennya maleh-maleh gitu ya. Boleh, bukannya boleh, tapi ingat kontrolnya kita. Kontrolnya kita buka grup, sedikit buka status orang.
Kalau badan lagi enak buka status orang, kalau hati lagi gak enak jangan dibuka-buka tuh status orang. Ya, tambah menderita kita nanti. Ya, ini HP ini banyak membuat penderitaan kita semakin berlipat-lipat. Lebih lagi pada orang-orang kita ini, wah, emang mereka lagi insecure ya kan? Ya kan, udah apa ya, kacau udah mental. Maka banyak orang sakit mental, kenapa? Gadgetnya mahal, aplikasinya bagus, tapi yang punya tidak punya kekuatan iman dan takwa, hancur dia. Hancur. Maka carilah HP yang biasa-biasa, tapi imannya luar biasa. Saya nggak punya waktu membuka status orang. Dan saya juga nggak punya status macam-macam. Paling status saya adalah pengajian, ceramah. Apa lagi yang mau diupload? Karena hidup ini nggak penting apresiasi orang. Yang penting gimana hubungan kita dengan Allah. Ibu kalau lagi ngaji, supaya dia kata ngaji meriang semua. Pengen ngaji, itu dakwah ngajak orang. Tapi kalau sedang di rumah sakit, nggak usah perlu status. Nanti kasihan teman kita nanya, kita apa tuh? Tahu, kagak nengok. Lah enak, nengokin, nggak punya waktu. Jadi kalau lagi di rumah sakit, nggak usah tahu. Kasih tahulah teman-teman kita ketika kita lagi bahagia. Jalan-jalan, tunggu jalan-jalan. Supaya tahun depan yang ikut gitu. Kalau dikasih panjang umur, itu Pak Ahmad ini apa dia Rabbi kata hadis. Kalau lagi dikasih iman, tampakkanlah, jangan habis dapat arisan kok cemberut. Dapat arisan nyengirlah yang banyak. Anda saja kenapa nanti banyak yang tidak traktir. Kamu itu aja sultan, gitu ya. Jadi orang-orang yang bahagia itu, orang yang bersyukur itu ditampakkan rasa syukur. Haleluya. Yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup, ketidaknyamanan dalam hidup. Ibu udah pasti hidup di dunia itu nggak selalu senang. Kalau pengen senang selamanya, ibu bukan orang. Kalau pengen senang selamanya, nanti di surga. Kalau dunia mah udah pasti, maka ketika kita senang, tetap syukur. Ketika kita dalam keadaan tidak dalam keadaan baik, tetap sabar. Sakitnya dua, sehingga bisa terbang langit menuju anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling berat ini diuji itu. Jadi kesabaran. Muncul ada seorang perempuan datang ke makam suaminya, wah curhat habis-habisan sama suaminya. Oh ini perempuan nggak ngaji, ke makam kok curhat. Mana sebelahnya saya bu, kan bising saya. Saya lihat-lihat wajahnya, alhamdulillah bukan jamaah majelis taklim. Papa, masih ingat saya bu. Ribet banget ya. Saya lagi konsen-konsennya, gitu ya bu ya. Pas saya udah selesai, ibu, ya ada apa? Ibu tadi nggak ganggu saya, ibu. Ibu ngomong suami ibu. Saya mohon ya bu, lain kali supaya kalau itulah lain kali ngaji ya bu. Ibu tinggal di mana? Oh, tadi orang jauh, bukan orang Cinere. Jadi ibu apa? Konteksnya sebenarnya ada apa bu? Sama perempuan itu. Ternyata datang seorang laki-laki. Apa kata laki-laki itu? Ibu, kesabaran yang paling utama adalah ketika pertama kali ditimpa ujian. Wah, perempuan itu emosi. Kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Wah, orang kan kalau lagi dinasihatin kayak begitu ya bu ya. Saya sebel banget. Saya nengokin jamaah yang udah stroke. Saya tengokin, Bunda, sabar ya, insya Allah mudah-mudahan doa deh. Ustaz ya tinggal ngalamin apa yang saya rasain. Saya kalau doain ibu mesti stroke dulu. Akhirnya ya Allah, manusia memang ada keimanan. Beda ketika saya tengokin ibu yang satunya lagi. Iya Ustazah, saya bersyukur sama Allah. Ketika saya sehat, banyak waktu saya gunakan untuk ngaji. Jadi begitu saya dapat ujian, saya bisa mengenang masa-masa itu. Masya Allah.
Sekarang saya sedang diberi nikmat oleh untuk diam di tempat tidur. Enak banget. Ikhlas orang. Jadi walaupun sakit badannya, mukanya berseri-seri. Tidak sama yang satu. Beda sama yang tadi, Bu. Dua-duanya tadi ke saya. Tapi luasnya iman, direspon yang berbeda. Kata-kata saya sama. Bu, sabarnya insya Allah selalu kami doakan di majelis. Wah, yang salah. Jawabannya menyakitkan. Sampai hari ini masih tergores luka saya. Tapi saya nggak baper. Kalau saya baper sih nggak dapat mati. Saya doain juga kok di majelis. Tapi saya berdoain, ini ya, ibu-ibu nih yang nggak sabar nih. Mari kita doakan mereka, beliau, biar sabar dan ikhlas. Itu lama sembuhnya, Bu. Kalau hatinya nggak lapar, uratnya makin kencang, Bu. Tapi kalau seperti ibu tadi, saya bahagia banget, Ustaz. Teman-teman pada memberikan apresiasi walaupun hanya dua. Indah ya, Bu. Maka ibu saling berwasiatlah satu sama lain. Kalau pas ketemu, nanti kalau saya sakit, doain ya. Kan manusia begitu ya, Bu. Nggak sehat ya sakit. Nanti kalau saya sudah tidak ada lagi majelis ini, jadilah bagian amal-amal soleh saya. Itulah. Dengan selalu dimasukin list tuh. Yang jamaah tadi kata Bu Yanti ada sekian ya sudah. Mau datangnya sebulan sekali, setahun sekali, kalau udah masuk list Khairun Nisa, itulah kelompok kita yang nanti yaumil akhir Ibu Rianti bawa di depan tuh, ngadep malaikat Allah. Ini Khairun Nisa anggotanya, atau malaikat yang aktif dulu masuk. Ya, ini udah lama belum saya ngomong. Ya Allah, setengah 12, Bu. Kalau di TV udah habis ini, Bu. Ya, terakhir, syukurnya. Tadi baru sabar ya. Sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi. Kalau tadi sabar ada batasnya, orang cenderung bersyukur itu minta syarat. Saya bisa bersyukur, tapi syaratnya, syukur minta syarat. Itulah manusia-manusia picik. Selalu syukur dalam diri kita karena tidak pernah putus nikmatullah. Wa kata Allah wa ta'udul ni'matallahi la tuhsuha. Nih jari masuk alhamdulillah bisa dipetik. Saya kasih air panas, kasih garam aja nih. Ada jamaah yang masih tahu. Baik banget punya jamaah. Langsung dikasih terapi. Ini Bu, gerakannya enak banget tangan Bu ya. Karena udah banyak orang yang tangannya udah nggak bisa diginiin. Betul Bu? Coba tangan kita. Alhamdulillah bisa gerak di tangan saya. Ini Bu, Masya Allah. Udah banyak orang yang begini aja Bu. Bu, udah nggak jelas, udah kayak robot. Ini macet tiap ruas kita nih Bu. Masya Allah. Ini 8. 1, ini 18, 99 asma'ullah. Ada di jari kita Bu, maka gunakan jari ini setiap hari mewujudkan satu dari asma Allah. Bacalah Asmaul Husna, hafalkan bila perlu. 18, 81, 99. Yang kami yang taraf Bu. Ini adalah magnet juga Bu, hingga dari sini kita alhamdulillah bisa ngublak adonan terigu. Betul Bu? Ya bisa marut singkong. Ya Bu, bisa bikin kue-kue, bisa bikin rajutan. Ya Allah, bisa membesarkan anak-anak kita. Bisa nyetrika baju suami, ya sekarang ada si Mbak, mungkin Ibu jual. Gak ada pembantu. Ini kan, Masya Allah, ini Allah kasih lentur enak. Ini baru tangan Bu. Belum mata, kemasukan ini benda kecil kayak ada batu kerikil gede banget gitu. Sekarang mata enak dikedip-kedipin ya Allah, ini yang bisa terindah Bu. Banyak orang yang belum koma, yang bareng sama suami saya dipasang ring juga dari sini. Sehingga suami ibu bukan pejantan, enggak, suami saya itu karena diabetesnya tinggi lari ke mata. Saya kan orangnya banyak ngomong ya Bu ya, jadi setiap orang sebelah saya ajak ngomong.
supaya tersalurkan. Jadi suami saya itu dipasang ring dari paha ke sini. Ya Allah, jadi ternyata mata nggak jelas bisa dipasangin ring. Iya, ini udah yang kedua. Jadi apa kata dokter? Saya nggak dengar segini juga sebelah suami saya. Bapak, ini suaminya saya, karena bapak tidurnya ngorok ya pak ya. Jadi nanti bisa menjadi masalah apa dong? Pokoknya masalah. Jadi bersyukur dikasih mata yang indah, lihat gazebo-nya ini, lihat pendoponya Ibu Yanti, ya Allah. Emang kata lu miskin, kaya kita Bu, kita kaya Bu. Buka Quran dari yang kecil sampai yang besar itu. Qurannya besar apa kecil Bu? Besar tergantung umur ya. Kemarin ibu saya ke pesantren tunanetra, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Mereka bisa baca dengan meraba, karena rabaan itulah mata mereka. Pendengaran kita, cara mereka mengenal kita. Begitu kedua kali mereka dengar suara saya, Ustaz Yanti ya, tahu mereka. Tanpa mata, mereka mampu membaca, berarti sentuhan inilah matanya. Tanpa mata, mereka bisa mengenal kita. Pendengaran inilah cara mereka mengenal orang di sekitarnya. Allah, bagi ali ala rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang mana yang kamu dustakan, ya Allah, ditanya kita, bahkan di Ar-Rahman berapa kali itu ditanya. Ini ditanya, dimulai dari ayat 13. Ya, dari ayat 13 ditanya. Kira-kira ditanya begitu, udah bisa jawabnya belum? Itu saja yang bisa kasih jawaban. Berkali-kali Allah nanya, "Bagi ini Allah, ini rabbikum tukadziban." Pokoknya kalau ditanya jawab dong, masa diem aja? Ibu udah makan? Nah itu kan apa? Sama, saya juga belum. Allah nanya, 31 kali ibu nggak jawab. Why? What's something wrong? Iya, jujur aja Bu. Jadi, karena ada apa? Pada bikin mati tadiban. Langsung jawab. Ibu mau tahu jawabannya? Mau tahu banget mau tahu aja. Mau sekarang atau bulan depan? One year. Ya, Masya Allah. Jadi ketika ditanya sama Allah, saking banyaknya kalau Al-Quran ada kalimat Allah, Allah. Kalau Allah ini dicabut, Bu, hancur kita. Jawabannya nih, saya kasih tahu. Bagi ayat rabbikuma tukadziban. La bisyai'in bihi jawab. Jawabannya. Ada ulangan. Tidak ada satupun nikmatmu yang dapat kami dustakan, ya Allah. Itu jawabannya. Nanti setelah pembahasan ini, kalau baca surah Ar-Rahman ada kalimat itu jawab. Ya. Udahlah, kita daripada tulisan salah pas saya kirim. Salah lagi tulisannya ya. Pokoknya ada jawabannya. Kalau saya lupa nanti Ibu yang pasti ingetin saya. Itu aja. Ya. Ya. Tidak ada, karena bahasa Indonesia ya. Tidak ada satupun nikmatmu yang kami dustakan, ya. Boleh pakai bahasa Indonesia, tapi bacanya dalam hati. Begitu mendengar qori atau qori'an yang membaca bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban, jawablah dalam hati, tidak ada satupun nikmatmu yang kami dustakan, ya Rabb. Itu jawaban. Yes, Bu? Yes. Ya.
Makanya dari kemarin diundangnya, jangan baru sekarang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ibu, yang penting sempat mudah. Jadi itu ibu sekalian yang dirahmati Allah. Orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang akan diberikan nikmat oleh Allah. Dan nanggung punya mantu cakep ditambah lagi solehah lagi, masya Allah, anaknya taat sama orang tua ditambah terus. Punya rezekinya banyak di sini terus, tidak ada nikmatnya dikurangi karena dia orang yang pandai bersyukur. Yang tak bersyukur aja nikmatnya ditambah, apalagi yang bersyukur. Ini orang yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur yang kedua adalah orang-orang yang pasti bahagia. Bukannya cenderung, tapi pasti bahagia. Orang bahagia, Bu. Oh, suaminya diambil orang yang bahagia. Ada kasus begitu maksudnya. Habis dia mau sedih juga, udah kadung dibolani sama orang. Dia tata dirinya, ya Bu. Dia tambah prestasinya, dia perbaiki gaya hidupnya, ditambah kualitas dirinya, apa kalau itu suaminya. Ntar ditinggal yang orang, balik lagi dia sama kita, back to basic. Balik Bu, karena yang lama makin glowing. Iya inilah, karena yang pertama itu adalah permata, semakin digosok semakin bercahaya. Jangan rapuh, jangan malah tambah amburadul, jangan malah tambah nggak kelihatan cakepnya, bikin kakak pulang dia. Kalau saya sih masih semangat gitu. Ya melihat bagi jiwa yang terluka bangkit. Kita emang senang kalau kita hancur, ya. Tapi ketika ada orang mau menjatuhkan kita, bangkitlah dan tunjukkan kepadanya apapun yang mereka hujatkan pada kita akan mampu mempengaruhi kualitas diri kita. Itu tandanya orang bersyukur. Biarlah yang gak nyaman sama kita tuh tambah sakit Bu. Karena gak ngaruh buat kita. Inilah bedanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Inilah bedanya yang ngaji dengan yang tidak ngaji. Beda karena punya ilmu itu adalah balikan jiwa. Punya harta tanpa ilmu, punya hanya urusan dunia. Cantik tapi nggak micin. Ya, cantik tapi nggak nyenangin. Kaya tapi nggak bikin nyaman. Tapi coba ketika kita memiliki kekayaan, kita punya iman. Kekayaannya bikin orang nyaman. Kecantikannya menjadi daya tarik banyak orang. Apalagi kalau kita buktikan bahwa semuanya ini adalah ada nilai li Rabbi, anugerah dari Allah Subhanahu. Ya. Apalagi orang yang bersyukur menumbuhkan kesadaran bahwa semua yang kita miliki ini berasal dari Allah. Makanya kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Sakit aja alhamdulillah dia. Alhamdulillah dengan sakit dosanya diampuni. Kata Nabi, ya, orang sakit 3 yang hilang darinya. Yang pertama, hilang selera makan. Jadi kalau ada orang sakit doyan makan, itu bukan sakit, pura-pura sakit. Yang kedua, hilang keindahan dalam dirinya, tubuhnya maksudnya kecantikannya, ya, apa namanya kemerah-merahannya hilang. Yang ketiga, hilang dosa-dosa. Saat dia sembuh, yang 2 kembali, yang 1 nggak kembali. Selera makannya datang lagi, mukanya bersemu merah lagi, tapi dosanya nggak pulang lagi. Para salafus soleh ketika mereka sakit, mereka bersyukur, banyak dosa rasanya yang belum terampuni, dan sekarang kau berikan aku sakit ya Allah. Mudah-mudahan sakitku menjadi pengampunan dosa-dosa. Kan begitu. Maka dia ditengokin sama temannya nyengir, sakit salamnya kayak gitu. Karena dia bahagia, sakitnya dia diampuni dosa-dosa. Jangan melaknat diri.
Maka setiap apapun yang menimpa kita, maka qadarullah khair. Apapun yang Allah timpakan kepada kita adalah kebaikan. Masya Allah Bu, saya ngomong udah hampir 2 jam loh Bu. Dan ibu-ibu dari tadi nggak ada buka HP. Adanya buka Quran, buka buku, pegang pulpen, Masya Allah luar biasa ya. Jadi udah kayak kuliah luar biasa ini. Stadium general. Ya. Baik Ibu, udah itu aja lah ya Bu. Iya makanya. Saya istirahat dulu, Ibu bertanya. Kalau ada yang bertanya saya jawab, kalau nggak ada yang bertanya buat apa saya jawab. Ya, jadi ibu-ibu harus bertanya supaya ada jawaban. Terima kasih, saya kembalikan ke Dian. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ustazah Yati, baik. Kita buka pertanyaannya untuk ibu-ibu yang masih punya apa yang bertanya atau apa untuk hari ini tentang sabar dan syukur. Silakan ibu-ibu, ada yang bertanya, silakan. Ya, 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 Ibu Ella, silakan. Kemudian ada pertanyaan di ini, siapa lagi setelah Ibu Ella? Ya, izinkan. Masuk Ibu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nanti di apa di surga nanti itu kan suami istri insya Allah nanti akan dipertemukan. Pertanyaan saya, bagaimana apakah memang selalu suami istri itu dipertemukan dengan istri ataupun suami yang pertama? Nah, kadang-kadang kan ada orang yang menikah beberapa kali. Nah, kalau seandainya suami istri akan dipertemukan juga Ustazah di surga. Yang kedua Ustazah, ada pendapat seperti ini masalah penceritaan. Gue juga kalau tukang tempat juga gue butuh sanggup gitu loh. Nah, itu seperti apa ya kalau Ibu ada wanita mana? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lupa. Oh, ini nanti. Oke, tadi apa bicara? Baik Ibu sekalian, jadi selalu setiap saya bahas ini ada ujung-ujungnya pertanyaan, apakah nanti pasangan kita itu yang mana kalau lebih dari satu ya, baik suami maupun istri. Kemudian kriteria apa yang nanti akan menjadi syarat? Keberpasangan kita di dunia dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersama-sama sampai surga, dan suami kita nggak akan direbut oleh bidadari, Ibu. Kita akan dijadikan bidadari lagi. Jaminan utamanya adalah ketakwaan. Buka Quran surah Al-Zukhruf ayat 67. Ya Ibu, itu dalilnya. Istrinya solehah, suaminya soleh. Di dunia suaminya berkata, "Ma, tunggu aku nanti di pintu surga." Maka saya bilang, nunggunya di pintu, jangan ke dalam. Kalau nanti suami kita sendirian, bisa digebet sama bidadari. Kenapa? Jomblo dia. Tapi kalau berdua sama kita, bidadari, ngelihat oh sudah ada pasangannya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ini sering baca nih surahnya. Yasin kan? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Masya Allah, itu bagiannya. Kalau di dunia bersama-sama kita ada batasnya, cutinya habis. Kalau di dunia bersama-sama ada batasnya, ya pembayaran hotelnya sudah habis, waktunya pulang kita. Tapi kenapa
mari kita bersama kuncinya sama-sama takwa. Makanya di dunia ajak suami, Bapak mau saya hidup sesurga, bukan saya hidup semati ya Bu ya. Kalau saya hidup semati mah ya dia mati ya kita hidup. Ya Bu, emang Ibu mau kalau suaminya meninggal kubur bareng? Enggak kan? Jalani hidup kita, janji pada suami, insya Allah Pak kita sehidup sesurga. Sholat bareng, walaupun tempatnya beda, suami di masjid, kita di rumah. Bersedekah bareng, harta suami, harta kita itu sama untuk menuju surga. Bahkan bukan hanya dengan pasangan, tetapi juga dengan mikir hati. Ini kurang. Bahkan juga dengan anak-anak. Dengan anak-anak kita nanti kita bisa bersama-sama. Ada jaminannya dari Allah asalkan sama orang yang bertakwa. Meskipun kualitas takwanya berbeda. Gimana saja kalau kita lebih dari 2 kali ini yang nemenin. Allah telah di yaumil akhir. Jadi katanya Ustazah, kalau nikah yang kedua nggak ketemu dengan suami yang pertama, siapa yang bilang? Ya, perempuan yang tidak boleh nikah lagi setelah suaminya meninggal, itu hanya istri Nabi. Kalau kita mau boleh Bu, kalau mau niat kawin lagi boleh. Kita cuma orang pondok labu Bu. Ya, kita istri orang biasa yang tidak boleh menikah lagi setelah suaminya meninggal adalah ummahatul mukminat, para istri Nabi. Karena kalau mereka menikah lagi tercoret mereknya statusnya sebagai ummahatul mukminat. Kenapa kita melarang? Karena cenderung kalau pernah hamil orang pertama, hidup dengan orang kedua, ada membanding-bandingkan, dibanding-bandingkan. Bu, itu paling menyakitkan. Dan Rasul tidak boleh dibanding-bandingkan. Setuju? Sekarang tinggal balik pada kita. Kalau suami nggak ada, mau nikah lagi apa enggak? Selesai. Memang ada yang mau menikah lagi, jangan dihujat. Karena dia yang menjalani hidup. Ya, dia jomblo pengen hidup sendiri, itu pilihannya. Yang penting ketika kita menikah lagi mampu membangun hubungan takwa yang berikutnya. Pada saat kita hidup sendiri saja mampu menjaga kehormatan dan marwah diri sebagai seorang perempuan ex janda. Gitu ya, jelas. Ini penjelasannya yang akurat. Ya. Jadi hubungan apapun terputus semua kecuali hubungan takwa. Bahkan suami istri itu lebih dekat. Masa iya Allah pisahin? Tidak ada. Kalau takwanya sama, nah bertemu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul, yang penting Tuhannya jangan beda. Masjidnya, kiblatnya, ini kadang suami istri beda agama. Naudzubillah min dzalik. Jangankan perkumpulan di yaumil akhir, di dunia aja wajib cerai. Maaf ya Bu, pernikahannya wajib fasakh dirusak. Anak kalau beda agama dengan orang tua nggak dapat warisan, apalagi dapat aliran pahala, nggak ada jamin. Malah putus hubungan. Kalau misalnya istrinya karena rajin ngaji lebih takwa dari suaminya, tapi suaminya orang yang taat, istrinya misalnya nilai takwanya 70, suaminya 50, dapatlah kiriman bonus dari istri. Jadi istri yang solehah bisa membawa kebaikan pada suami hingga yaumil akhir. Apalagi kalau suaminya yang 90, istrinya 30, tapi 30 ini tidak menyebabkan dia beda keyakinan dengan suaminya, di bawah lah. Nggak ada ukurannya, beda-beda ketakwaan orang kan Bu. Iya, makanya ingetin Pak, ayo Pak, yakinlah sholatnya rajinan istrinya, karena ditambah dengan sunnahnya. Kalau suaminya makan wajib aja, Masya Allah, karena masih kerja kan. Terus misalnya sedekahnya rajinan istrinya, kalau istrinya rajin ngaji, banyak kain celana keliling, banyak kegiatan baksos. Kalau suaminya kan nggak ada banyak kegiatan. Nah inilah makanya kalau ibu-ibu bersedekah, ya Allah, cucurkan pahala juga buat yang masih nafkah suami. Ya Allah, cucurkan pahala buat anak-anakku agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Kumpulkan kami di surgamu bersama-sama, ya Allah.
Itu nggak mesti sama, emang manusia 90 Allah. Ya, jadi sama Allah. Mana dalilnya? Buka dalilnya surah At-Tur ayat 21, surah 52 ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّنْ شَيْءٍ. Orang-orang yang beriman, anak cucu mereka mengikuti keimanan mereka, semua orang terdekat mengikuti keimanan, alhaqna bihim, Allah hubungkan mereka. Wa ma alatnahum min amalin, tidak mengurangi sedikit pun amal-amal mereka, tapi mereka saling dihubungkan oleh Allah. Ya, kullu setiap manusia akan bawa hasil dia usahakan di dunia. Grade yang sama, maksudnya grade kalau grade-nya sama kan enak, nggak perlu ditanya sama malaikat Allah. Ya udah level-level bareng gitu. Nah karena grade-nya sama nih, ibu sama bapak, jadi gampang narik anaknya. Karena dua orang itu grade-nya udah bagus, ya anaknya tinggal. Asal jangan ada anak yang beda kamar, beda payung, tahu kita beda ini nggak bisa. Dunia aja nggak dapat jatah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, persiapan kita apa untuk mengelola dari asal dari kedua tahun, untuk kita senang, kita kaya, kita lagi susah, persiapannya apa kira-kira? Masya Allah. Terima kasih. Ini siapnya, maksudnya ini tipsnya gimana gitulah ya, supaya sabarnya tanpa tepi, syukurnya tanpa tapi. Tuh, intinya kan begitu ya Bu. Tipsnya, yang pertama tipsnya untuk kesabaran ya, sadari bahwa ini dunia tidak ada ujian dan cobaan yang berkepanjangan. Inna ma'al usri itu ibu udah bahas dalilnya. Setiap kesulitan berdampingan ada solusinya. Wah, jangan lebay hidup menderita. Nggak selamanya. Awal-awal doang pahit. Kesannya kan biasa. Ada istri yang sampai gimana? Itulah budaya-budaya jahiliyah itu. Kayaknya hidup milik dia. Ya, salah sih dulu ngomongnya, Mas, aku tidak bisa hidup tanpamu. Padahal suaminya bisa hidup tanpa kita. Maka berkata, ya Rob, jangan pernah kau tinggalkan aku. Ya Rob, jangan pernah kau abaikan aku. Karena aku tidak bisa hidup tanpa cinta dan kasih sayang. Itu Kak Allah. Kalau suami mah biasa-biasa aja, keles. Ya, biasa aja. Kita akan hidup bersama dalam suka dan duka, diiringi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Ibu. Jadi kita sadar bahwa dunia ini senang pun tidak abadi. Makanya kemarin terbahak-bahak ketawa karena bahagia. Hari ini terisak-isak nangis karena menderita. Segmen hidup itu begitu, Bu. Hari kemarin nyengir, hari ini nangis. Kemarin saudara kita yang ditimpah duka, waspada. Kita juga belum tahu. Bisa jadi rumah kita, diri kita juga gantian. Demikianlah hidup ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan pada kita ya, apa yang dari kamu itu sementara dan apa yang dari Allah itu kekal. Dan kekekalan di dunia, ciri-ciri di dunia adalah fana. Makanya kalau memang lagi susah, biasa aja. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk mencari solusi kesulitan kami. Memang lagi bahagia, ya Allah, jadikan aku hambamu yang bersyukur, syukur yang bersahaja. Itu tipsnya. Yang pertama, ya. Yang kedua, sadari bahwa pemilik mutlak semua ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang absolut, kita tidak absolut. Ya. Jadi apapun yang Allah mau, Allah yang tahu. Harta, anak, semuanya.
Kan kita diingatkan oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Suatu keniscayaan kamu. Ya, Al-Baqarah 155. Semua akan diuji dengan apa? Ketakutan, kesulitan, kekhawatiran, kelaparan. Dari kabarin, kecuali dari kabarin kita kaget. Oh, dikabarin kok pakai kaget. Iya, Pak. Belum baca berarti. Makanya Iqra. Bacalah sehingga semua pesan-pesan Allah bisa kita terima dengan baik dan punya energi untuk bersiap berbagai segmen dalam hidup kita. Insya Allah diberi kekuatan oleh Allah, karena Allah yang menyebutkan segala macam potensi hidup ada potensinya dalam diri kita, ya Bu. Insya Allah. Belajar. Stop dulu. Nanti kita baru doa. Oh, ada anak kadang-kadang. Bu, saya minta air putih lagi. Airnya habis. Nggak apa-apa. Saya banyak minum. Baik ibu sekalian, cukup dulu ya. Nanti kapan-kapan kalau memang ibu cocok, boleh. Mudah-mudahan tanggalnya juga cocok ya. Ibu itu cocok tanggalnya nggak cocok, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam forum tentu yang lebih banyak lagi ya. Menikmati berharap. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan yang sakit masih enggan diberi juga kemauan ya. Insya Allah mudah-mudahan kita lagi dan mari terakhir kita tutup dengan doa. Insya Allah dengan doa ini menandakan kelemahan kita. Doa ini menandakan bahwa kita banyak harapan. Manusia yang udah gak punya harapan itu manusia yang udah mati. Setua apapun kita, justru itu ada masih harapan yang banyak ke depannya. Bahkan ila yaumil akhir nanti harapan kita. Kita disuruh bersiap-siap oleh Allah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Di hari nanti, hari esok, hari di mana tidak ada lagi pertolongan dari teman, tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi nepotisme. Semuanya kita yang bertanggung jawab dengan amal. Orang nggak akan ngerjain amal kita, Bu, nggak akan. Ya, kita nggak akan dibagi amal orang, Bu. Kita ini aja yang buat semalam lagi tidur, bangun, bangun karena nggak ada orang yang nalangin. Mereka juga sibuk dengan dirinya masing-masing. Maka hari ini kita berusaha menjadi orang-orang yang bisa mengerti dan paham betul tentang makna syukur yang sebenarnya. Kita beristighfar dulu ya Bu ya. Nastaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'am hamdan syakirin. Bila yu'min ni'amahu wa liqabi umaziyah. Rabbana lakal hamdu lakal syukru lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal rizqi, abwabal sihah, abwabal quwwah, abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir, yassir alaina wa la tu'assir, yassir alaina wa la tu'assir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana
والتخفس عنا والتعبد لنا وتمن تقصيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Amin Allah. Seiring kebanyakan azan, mudah-mudahan doa kita langsung diangkat ke langit, langsung dijawab oleh Allah. Kurang lebih saya mohon maaf ya Bu kalau ada kata-kata yang kurang sopan, ada kata-kata yang kekinian ya, supaya nggak terlalu jadul loh Bu ya. Jadi ya memang saya selalu beradaptasi masa kini dan masa dulu gitu. Jadi jangan tempo kini orang tua nggak nyambung. Jangan juga kekinian dulu banget gitu, jadi nggak enak didengar. Jadi kita berusaha mengadaptasi keduanya. Mudah-mudahan penyampaiannya bisa dipahami. Sadaqallahu wa iyyakum ajma'in. Ila liqa bi amalillah nasrun min Allah wa fadlun wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, masya Allah, tabarakallah, ilmunya Ustazah Yati, jasa terima kasih kafiron kepada Ustaz, masya Allah kepada Ustazah. Baik Ibu luar biasa ya, ilmunya semoga bisa kita amalkan dan hikmah yang dapat kita petik dari kajian kita hari ini, bahwa indahnya kehidupan bukan terletak pada banyaknya kesenangan atau harta kekuasaan, tapi terletak pada rasa syukur dari hamba kita yang tak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Semakin bertambahnya usia kita, Ibu semakin lemah, tangan meminjam, karena Allah sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia. Ya, gitu Ibu. Baik, maka lagi kami kasih kepada Ustazah Yati. Semoga Ustazah selalu sehat, berikan nikmat sehat dan bersiar di tempat lain dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, kami sampaikan bahwa nanti mulai pukul 13:01 ya, kita ada mewujudkan rasa syukur kita terhadap waktu yang masih diberikan Allah kepada kita sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Wujud syukur yaitu dengan mengikuti pelatihan rajut yang akan dibimbing oleh Ibu Bunda kita Maria Ulfa, yang akan berbagi ilmunya Ustazah Yati dalam rajut, dan beliau sudah profesional sekali. Itu hasil rajutannya antara lainnya. Terima kasih banyak. Dan kemudian biasa Ibu sudah tradisi di tempat kita, wah nanti setelah kita tutup bersalam-salaman, kita nanti semoga kita keluar dari ruangan ini dalam keadaan sudah bersih ya, artinya juga kita saling memaafkan sesuai dengan tadi pelajaran tadi juga, kita ada takwa ya kepada Allah dengan cara memaafkan. Pada semua ibu yang hadir pada kajian ini, saya ucapkan jazakumullah khairan, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan ibu hadir dan menimba ilmu. Kita tutup ya Ibu dengan doa, majelis ini dengan doa yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.